Bayangkan, seseorang melihat mukjizat terbesar sepanjang sejarah manusia. Laut terbelah di depan matanya. Hujan turun hanya dengan satu doa. Puluhan ribu ahli sihir sujud dan beriman di hadapannya. Namun, orang itu tetap memilih kufur. Ia mendengar kebenaran setiap hari selama 10 tahun. Ia melihat tanda demi tanda dari Tuhan langit dan bumi. Tapi hatinya tetap berkata, "Aku tidak akan tunduk." Dan ketika maut akhirnya menjemput, ketika air laut menutup seluruh jalan hidupnya, baru di saat itu ia berkata, "Aku beriman." Namun, jawaban dari langit hanya satu kata yang menggetarkan jiwa. Sekarang, ini bukan sekadar kisah Fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah. Ia berdiri di puncak dunia. Tahta emas, istana megah, pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Namanya Fir'aun. Seorang penguasa mutlak yang ucapannya menjadi hukum dan kehendaknya dianggap takdir. Di hadapan manusia, ia bukan sekedar raja. Ia mengaku Tuhan. Di istananya, kemewahan bukan hanya hiasan, tetapi pesan bahwa kekuasaan adalah kebenaran, bahwa siapa yang paling kuat, dialah yang paling benar. Dan di tengah gemerlap itu, berdirilah seorang lelaki dengan tongkat sederhana, hati yang tenang, dan keyakinan yang lurus, Nabi Musa alaihissalam. Musa tidak datang membawa pasukan, tidak membawa tuntutan harta, tidak pula mengobarkan pemberontakan. Ia datang membawa kalimat yang lembut namun mengguncangkan fondasi kesombongan. Wahai Fir'aun, engkau manusia biasa, ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalimat itu sederhana, namun bagi hati yang mabuk kekuasaan, ia terdengar seperti ancaman. Yang jarang disadari banyak orang, dakwah ini bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun. 10 tahun lamanya, Musa berdiri di hadapan Fir'aun. Setiap hari dengan suara yang sama, niat yang sama, dan kesabaran yang sama. 10 tahun ditolak, 10 tahun diejek, 10 tahun dicurigai. Namun tidak pernah sekalipun Musa mengubah pesan. Ia tidak berkata, "Serahkan kerajaanmu." Ia tidak berkata, "Tinggalkan istanamu." Ia tidak meminta mahkota itu jatuh. Pesan Musa sangat jujur. Berimanlah kepada Allah. Tetaplah engkau dengan kerajaanmu. Tetaplah dengan kekayaanmu. Tetaplah dengan kekuasaanmu. Namun tunduklah kepada hukum Tuhan yang menciptakanmu. Disinilah sering terjadi salah faham besar. Islam tidak datang untuk merampas dunia. Islam datang untuk meluruskan arah hati. Seorang pemimpin ketika beriman tidak otomatis kehilangan jabatannya. Seorang pengusaha ketika tunduk kepada Allah tidak harus menutup perusahaannya. Seorang yang kaya ketika mengakui Tuhan tidak diminta membuang hartanya. Yang diminta hanya satu: jangan mengaku sebagai Tuhan dan jangan menolak hukumnya. Namun justru di titik itulah Fir'aun tersandung. Bukan karena kurang bukti, bukan karena pesan Musa tidak jelas, tetapi karena ada sesuatu yang lebih berat daripada kehilangan kerajaan, kehilangan rasa paling berbahaya dalam diri manusia, merasa cukup tanpa Tuhan. Kesombongan membuat mata melihat, tetapi hati menolak. Kekuasaan membuat telinga mendengar, tetapi jiwa menutup diri. Dan ketika seseorang sudah berdiri terlalu tinggi dalam egonya, menunduk terasa lebih berat daripada runtuh. Maka 10 tahun berlalu, kata-kata Musa tetap sama.
sikapnya tetap lembut, doanya tetap jujur. Sementara Fir'aun setiap hari mendengar kebenaran, namun setiap hari pula memilih berpaling. Inilah pelajaran pertama yang sunyi namun dalam. Masalah terbesar manusia bukan kurangnya peringatan, melainkan keengganan untuk tunduk. Dan di hadapan dakwah yang paling panjang dan Hari-hari berlalu, dan sesuatu yang tak pernah diperkirakan Fir'aun mulai terjadi. Jumlah pengikut Nabi Musa alaihissalam perlahan bertambah, bukan karena paksaan, bukan karena ancaman, tetapi karena kebenaran ketika didengar oleh hati yang jujur selalu menemukan jalannya sendiri. Dan bagi Fir'aun ini berbahaya, bukan karena Musa membawa senjata, tetapi karena Musa membawa keyakinan. Maka tuduhan pun dilontarkan. Dengan nada merendahkan, Fir'aun berkata di hadapan kaumnya, "Dia hanyalah seorang penyihir." Label itu sengaja dipilih, karena bagi masyarakat saat itu, sihir adalah alat penipuan paling halus. Ia tampak mengagumkan, namun tidak nyata. Dan jika Musa bisa diposisikan sebagai penyihir, maka kebenarannya bisa dianggap tipu daya. Lalu Fir'aun merancang sebuah panggung besar, bukan sekedar untuk mengalahkan Musa, tetapi untuk mempermalukannya di depan dunia. Ia memilih hari zina, hari perhiasan, hari ketika singgasana emas dikeluarkan, ketika kemewahan dipamerkan, ketika manusia datang berbondong-bondong untuk mengagumkan Fir'aun sebagai Tuhan. Pada hari itulah, Fir'aun ingin kebenaran dikalahkan oleh gemerlap. Ia ingin suara Musa tenggelam oleh sorak-sorai. Perintah disebarkan ke seluruh wilayah kekuasaan. Dari Afrika, dari negeri-negeri jauh, semua penyihir terbaik dipanggil, yang merasa paling hebat, yang paling disegani, yang namanya ditakuti. Jumlahnya disebutkan dalam banyak riwayat. Ada yang mengatakan ribuan, ada yang menyebut puluhan ribu. Dan di hadapan istana itu terkumpullah 10.000 penyihir. Mereka datang dengan penuh percaya diri, dengan jubah-jubah kebesaran, dengan alat-alat sihir yang mereka banggakan seumur hidup. Ketika mereka melihat siapa lawannya, tawa kecil pun terdengar. 2 orang saja? Untuk apa kami semua dikumpulkan? Kesombongan menyelimuti udara. Mereka yakin ini bukan pertandingan, ini hanya formalitas menuju hadiah. Dan hadiah itu bukan kecil. Fir'aun menjanjikan segalanya, jabatan tinggi, kekuasaan, kedekatan dengan singgasana, menjadi orang-orang terdekat Sang Tuhan. Inilah wajah kebatilan. Ia selalu membayar mahal agar tetap terlihat kuat. Sementara itu Musa berdiri dengan tenang, tanpa atribut, tanpa pasukan, tanpa janji dunia. Ia tahu satu hal, kebenaran tidak membutuhkan keramaian untuk menang. Metode para penyihir telah disiapkan, bukan untuk membuktikan kebenaran, tetapi untuk menakut-nakuti, menciptakan ilusi, mengguncangkan rasa takut manusia. Karena sihir bekerja bukan pada benda, tetapi pada hati yang goyah. Dan ketika semua siap, ketika mata manusia tertuju pada panggung megah itu, datanglah saat yang menentukan. Para penyihir berkata dengan nada menantang, "Wahai Musa, engkau duluan atau kami dulu?" Maka Musa menjawab dengan kalimat yang sangat sederhana, namun syarat makna. "Silahkan kalian mulai." Tidak ada tergesa, tidak ada ambisi, tidak ada keinginan tampil dulu. Kebenaran selalu memberi ruang, karena ia tidak takut diuji. Di hadapan panggung terbesar kesombongan, Musa mengajarkan satu pelajaran sunyi. Kebatilan selalu membutuhkan keramaian untuk tampak kuat, sementara kebenaran cukup berdiri tenang dan menunggu waktunya sendiri. Setelah Musa berkata, "Silahkan kalian mulai," lapangan itu seolah menahan nafasnya. Satu demi satu, para penyihir melangkah ke depan. Di tangan mereka, tali-tali dan tongkat-tongkat yang tampak biasa.
Namun ketika dilemparkan ke tanah, mata manusia seakan dibohongi. Tali-tali itu bergerak, melatah, meliuk-liuk seperti ular hidup. Sorak-sorai meledak, orang-orang berteriak kagum, ketakutan bercampur takjub memenuhi udara. Inilah keahlian sihir yang sebenarnya, bukan mengubah hakikat, melainkan menguasai rasa takut. Dan di tengah pemandangan itu, Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi, namun tetap manusia, merasakan getaran halus di dalam dadanya. Al-Quran tidak menyembunyikan hal ini. Musa sempat merasa gentar, bukan ragu pada Tuhan, tetapi rasa manusiawi ketika dihadapkan pada pemandangan yang besar dan menekan. Namun, justru di titik rapuh itulah pertolongan Allah datang dengan kelembutan yang menenangkan. Jangan takut, engkau pasti menang. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena jumlahmu, tetapi karena kebenaran tidak pernah kalah oleh ilusi. Maka Musa pun melangkah. Dengan tangan yang kembali tenang, ia melemparkan tongkatnya. Dan di detik itulah, semua berubah. Tongkat itu tidak sekedar tampak bergerak, ia benar-benar hidup, berubah menjadi ular besar, nyata, berwujud dan berkuasa. Bukan sekedar menakut-nakuti mata, tetapi menggetarkan hakikat. Ular itu bergerak ke arah tali-tali para penyihir, satu persatu, tanpa ragu, tanpa sisa. Dimakan, ditelan, dihabiskan. Apa yang sebelumnya tampak seperti ribuan ular, lenyap tanpa bekas. Dan di saat itulah, terjadi sesuatu yang tidak pernah direncanakan Fir'aun. 10.000 penyihir, orang-orang yang hidupnya dihabiskan untuk mempelajari ilusi, tiba-tiba tersungkur bersujud. Tidak berteriak, tidak berunding, tidak menunggu aba-aba. Mereka berkata dengan satu suara, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Mengapa reaksi mereka begitu cepat? Karena mereka ahli. Mereka tahu batas sihir. Mereka tahu ilusi hanya bermain di mata dan rasa takut. Mereka tahu sihir bisa dibatalkan, bisa dikalahkan, bisa dilawan oleh sihir lain. Namun, apa yang mereka saksikan barusan tidak memiliki celah itu. Ini bukan ilusi, ini bukan tipuan, ini bukan permainan bayangan. Ini mukjizat. Mukjizat tidak bernegosiasi dengan akal, ia menundukkan hati. Dan ironinya begitu tajam. Para penyihir yang paling paham dunia tipu daya langsung beriman. Sementara Fir'aun yang melihat kejadian itu dari singgasananya, yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri, justru memilih tetap kufur. Inilah kontras yang menyayat. Keahlian bisa menuntun kepada iman, namun kesombongan bisa menutup kebenaran sejelas apapun. Bukti terbesar bukan selalu untuk semua orang, karena masalah terbesar manusia bukan pada mata yang melihat, melainkan pada hati yang menolak tunduk. Dan di hadapan ular yang menelan semua tipu daya, kita belajar satu pelajaran yang dalam. Kebenaran akan selalu dikenali oleh hati yang jujur, namun akan selalu ditolak oleh ego yang merasa dirinya Tuhan. Setelah hari itu berlalu, setelah para penyihir bersujud dan kebenaran berdiri telanjang di hadapan mata, kehidupan seolah kembali berjalan seperti biasa. Namun, langit mulai berubah. Awan enggan berkumpul, angin berhembus kering, dan tanah Mesir perlahan kehilangan denyut hidupnya. Musim paceklik datang. Bukan sebentar, bukan sekedar gangguan cuaca. Ia datang panjang, menekan dan melelahkan. Sungai Nil, urat nadi Mesir, sumber kehidupan, kebanggaan peradaban, mulai menyusut. Air yang dulu mengalir tenang, kini hanya meninggalkan lumpur dan batu-batu kering.
Kepanikan menyebar, dan Fir'aun yang mengaku Tuhan mulai mengerahkan segalanya. Ritual dilakukan, tumbal dipersembahkan, hewan disembelih, harta dikeluarkan tanpa hitungan. Pasukan dikirim ke negeri-negeri jauh mencari air dari wilayah lain. Namun kemarau terlalu luas. Dimanapun mereka tiba, kehausan menanti. Satu demi satu upaya runtuh. Semua yang selama ini dibanggakan, kekayaan, kekuatan, pengaruh, tidak mampu memanggil setetes hujan pun. Hingga tiba satu momen yang sunyi dan memilukan. Di hadapan Fir'aun, tersisa satu gelas air. Tidak ada lagi cadangan, tidak ada lagi rencana, tidak ada lagi ritual. Seorang penasihat tua yang selama ini diam, memberanikan diri berkata pelan, "Wahai Raja, ada satu hal yang belum engkau lakukan." Fir'aun menoleh, matanya tajam namun lelah. "Apa itu?" "Engkau belum meminta kepada Tuhannya Musa." Kalimat itu menggantung di udara. Untuk sesaat, istana yang megah terasa sangat rapuh. Dan demi pertamanya, Fir'aun tidak membantah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun dipanggil. Ia datang tanpa nada menang, tanpa sindiran, tanpa ejekan. Fir'aun berkata dengan suara yang dibuat tegar, "Wahai Musa, jika Tuhanmu benar-benar berkuasa, jika Dia mampu menurunkan hujan dari langit, maka aku akan beriman." Ini bukan doa, ini kesepakatan besar, disaksikan para pembesar, para menteri, dan orang-orang istana. Musa tidak menunda, ia tidak berdebat, ia tidak meminta jaminan tertulis. Ia hanya mengangkat tangannya. "Ya Allah, Zat yang telah menahan hujan dari negeri ini, turunkanlah hujan sebagai tanda kebesaran-Mu." Belum sempat tangan itu turun sepenuhnya, langit berubah. Awan berkumpul, gelap merayap, dan hujan pun jatuh. Bukan gerimis, bukan sebentar. Hujan turun sebulan penuh. Tanah yang retak kembali basah. Sungai Nil meluap dengan tenang. Kehidupan kembali berdenyut. Mesir selamat. Dan semua itu terjadi di depan mata Fir'aun. Mukjizat yang nyata, tidak bisa disangkal, tidak bisa dipelintir. Namun ketika air kembali mengalir, ketika rasa aman kembali menyelimuti, hati yang kufur pun menemukan alasannya sendiri. Fir'aun berkata, seolah lupa pada janjinya, memang sudah waktunya hujan turun. Disinilah pelajaran itu terasa begitu perih. Mukjizat bisa menjatuhkan langit, namun tidak selalu mampu melunakkan hati yang membatu. Karena bagi jiwa yang enggan tunduk, bahkan pertolongan Tuhan akan dianggap sekadar kebetulan. Setelah hujan turun dan tanah kembali hidup, setelah sungai Nil mengalir penuh seolah tak pernah kering, udara Mesir kembali tenang. Orang-orang bernafas lega, ladang menghijau, kehidupan berjalan lagi. Dan di tengah ketenangan itu, Fir'aun mengucapkan satu kalimat yang terdengar ringan, namun dampaknya sangat berat. Memang sudah waktunya hujan turun. Tidak ada teriakan, tidak ada penolakan terang-terangan, tidak ada makian kepada Tuhan Musa. Hanya satu kalimat sederhana. Namun, justru disitulah letak bahaya. Setelah hujan turun dan tanah kembali hidup, setelah sungai Nil mengalir penuh seolah tak pernah kering, udara Mesir kembali tenang. Orang-orang bernafas lega, ladang menghijau, kehidupan berjalan lagi. Dan di tengah ketenangan itu, Fir'aun mengucapkan satu kalimat yang terdengar ringan, namun dampaknya sangat berat.
Memang sudah waktunya hujan turun. Tidak ada teriakan, tidak ada penolakan terang-terangan, tidak ada makian kepada Tuhan Musa. Hanya satu kalimat sederhana, namun justru disitulah letak bahayanya. Karena kufur tidak selalu datang dengan teriakan. Seringkali ia hadir dengan bahasa yang halus, dengan nada rasional, dengan dalih logika. Fir'aun tidak berkata, Tuhan Musa tidak ada. Ia hanya menafikan perannya. Dan inilah bentuk kekufuran yang paling sering luput disadari manusia. Seperti seseorang yang sakit bertahun-tahun, ia berobat ke sana mari, lalu suatu malam ia terbangun untuk sholat dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Tak lama kemudian, ia bertemu dokter, mendapat resep dan sembuh. Lalu ia berkata, dokter ini hebat sekali. Padahal, berapa banyak orang dengan resep yang sama tidak pernah sembuh. Disitulah hati diuji. Apakah kita melihat sebab atau mengenali sang penentu sebab? Fir'aun melihat hujan, tetapi tidak mau melihat tangan yang menurunkannya. Inilah bahaya kalimat kufur yang halus. Ia tidak menolak Allah, namun menghapus perannya. Dan ketika itu terjadi, dampaknya tidak hanya pada satu hati. Kabar pun menyebar ke seluruh penjuru negeri bahwa raja yang mengaku Tuhan akhirnya meminta pertolongan kepada Tuhan Musa. Bahwa hujan turun bukan karena ritual, bukan karena tumbal, melainkan karena doa. Maka manusia mulai berpikir, dan hati-hati yang jujur mulai bergerak. Banyak yang beriman, banyak yang mengakui kebenaran, dan tanpa disadari Fir'aun, lingkar kekuasaannya mulai menyempit. Ia masih duduk di singgasana, masih mengenakan mahkota, namun pengaruhnya mulai retak. Dan di saat itulah, ketika kekuasaan tidak lagi absolut, wajah asli kesombongan muncul. Respon Fir'aun bukanlah taubat, bukan pula perenungan. Ia tidak berkata, mungkin aku salah. Yang muncul justru niat paling gelap, yaitu menghilangkan sumber kebenaran itu sendiri. Jika dakwah Musa membuat orang berpaling, maka Musa harus disingkirkan. Jika iman menyebar, maka pembawanya harus dibungkam. Disinilah terlihat jelas, kekuasaan yang dibangun di atas kesombongan tidak pernah sanggup hidup berdampingan dengan kebenaran. Fir'aun tidak takut kepada Tuhan Musa. Ia takut kehilangan pengaruh. Dan ketakutan itu, ketika bercampur dengan kesombongan, melahirkan keputusan yang paling kejam. Maka dari satu kalimat yang tampak biasa, ini hanya kebetulan, lahirlah niat untuk membunuh seorang nabi. Inilah peringatan yang lembut namun tajam bagi siapapun. Hati-hati dengan kata-kata yang meremehkan pertolongan Allah. Karena ketika nikmat tidak lagi diakui, ia berubah menjadi hujah yang memberatkan diri kita sendiri. Maka keputusan itu pun diambil, bukan untuk merenung, melainkan untuk mengejar. Di malam yang sunyi, Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel pergi. Jumlah mereka tidak banyak, bukan pasukan, bukan barisan perang, hanya keluarga-keluarga lelah yang membawa harapan di punggungnya. Langkah-langkah mereka cepat, nafas tertahan, hati berdegup, dan fajar menyingsing dengan kabar yang menyesakkan. Pasukan Fir'aun mengejar. Bukan puluhan, bukan ratusan, melainkan pasukan bersenjata lengkap, pedang berkilat, perisai terangkat, kuda-kuda menderap, kekuatan yang dibangun untuk membantai.
Ketika mereka sampai di satu titik, jalan itu berhenti. Di depan, Laut Merah, luas, dalam, tak terlintasi. Di belakang, debu pasukan mengepul, teriakan semakin dekat, tak terelakkan. Di saat itulah kepanikan menyusup ke hati para pengikut. Manusiawi, wajar, mereka berkata dengan suara bergetar, "Kita pasti tertangkap." Bukan karena mereka tak beriman, tetapi karena mata melihat kenyataan yang menekan. Tak ada jalan, tak ada senjata, tak ada waktu. Namun Musa tidak menoleh ke laut. Ia tidak menghitung pasukan. Ia tidak menimbang peluang. Ia menoleh ke langit. Dengan suara yang tenang, bukan teriakan, bukan pidato, ia berkata, "Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk." Kalimat itu bukan penghiburan kosong. Ia lahir dari keyakinan yang telah diuji berkali-kali. Keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya di saat yang paling sempit. Dan ketika detik-detik semakin rapat, datanglah perintah itu. Singkat, jelas, tanpa penjelasan panjang. "Pukulkan tongkatmu." Tak ada keterangan lanjutan, tak ada gambaran hasil, tak ada penjelasan tentang bagaimana laut akan terbelah. Hanya perintah dan satu pilihan, taat atau bertanya. Musa tidak bertanya, tidak berdebat, tidak meminta rincian. Ia tidak berkata, bagaimana caranya, atas dasar apa, aturan fisika apa. Ia mengangkat tongkatnya. Inilah iman dalam bentuknya yang paling murni. Ketika perintah Allah didahulukan di atas logika yang terbatas. Dan dari sini kita belajar pelajaran yang sunyi namun tegas. Orang beriman tidak menawar perintah Tuhan. Banyak manusia ingin beriman, tetapi dengan syarat, dengan catatan, dengan pengertian versi dirinya. Padahal tugas manusia bukan mengatur Tuhan, tugas manusia adalah taat. Kita diperintah sholat, bukan diminta merancang bentuknya. Kita diperintah meninggalkan yang haram, bukan diminta bernegosiasi tentang kadarnya. Iman bukan tentang memahami semuanya terlebih dahulu, tetapi tentang melangkah ketika diperintah, meski hasilnya belum terlihat. Di tepi Laut Merah itu, di antara ketakutan dan keyakinan, Musa menunjukkan bahwa jalan keluar tidak selalu tampak sebelum ketaatan. Kadang, jalan baru terbuka setelah tongkat itu diayunkan. Dan ketika semua jalan tampak buntu, iman justru menemukan ruangnya yang paling luas. Dan ketika tongkat itu diayunkan, sesuatu yang tak pernah dibayangkan akal manusia pun terjadi. Laut terbelah, bukan sekadar surut, bukan membuka jalan kecil. Air berdiri tinggi seperti dinding raksasa yang menahan napas zaman. Dan dari celah itu terbentang 12 jalan, masing-masing cukup dilalui satu kaum. Di hadapan mata mereka, yang mustahil menjadi nyata. Nabi Musa alaihissalam berjalan di depan, Bani Israel mengikutinya. Langkah mereka cepat, namun hati mereka kini ringan. Mereka melewati dasar laut yang kering, tanpa ombak, tanpa runtuhan, tanpa ketakutan. Dan satu persatu, mereka sampai ke seberang dengan selamat. Namun dari kejauhan, debu masih mengepul, deru kuda masih terdengar. Fir'aun melihat semuanya. Mukjizat terbesar dalam hidupnya terbentang di depan mata. Laut yang terbelah, jalan yang terbuka, kaum yang selamat. Dan di titik itulah seharusnya kesombongan runtuh. Namun tidak.
Kesombongan yang terlalu lama dipelihara tidak runtuh oleh mukjizat. Ia justru menjadi lebih nekat. Fir'aun berteriak kepada pasukannya, "Kejar sebelum mereka selamat sepenuhnya." Ia masuk ke jalan itu. Satu demi satu pasukannya mengikutinya. Pedang terangkat, perisai siap. Mereka berjalan di lorong yang sama tanpa menyadari bahwa jalan keselamatan bukan untuk semua orang. Ketika Musa dan pengikutnya telah tiba di daratan, perintah Allah pun datang. Air yang berdiri tegak tidak lagi menahan diri. Dinding-dinding itu runtuh, laut kembali ke asalnya. Dan di tengah pusaran air yang mengganas, di saat napas terputus dan kekuasaan lenyap, baru di sanalah kata-kata itu keluar dari mulut Fir'aun. "Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel." Iman di ujung tenggelam, pengakuan di detik terakhir, taubat yang datang bukan karena tunduk, melainkan karena tak ada jalan lain. Dan jawaban Allah datang bukan dengan teriakan, tetapi dengan kalimat yang mengguncangkan langit dan bumi. Sekarang, setelah engkau membangkang sepanjang hidup, sekarang, setelah engkau menolak semua tanda, sekarang, setelah kebenaran kau lihat berkali-kali, namun selalu kau sangkal. Iman bukan tiket darurat yang bisa digunakan saat tenggelam. Ia adalah jalan hidup yang harus dipilih sebelum terlambat. Fir'aun tenggelam, pasukannya tenggelam, kekuasaannya lenyap dalam sekejap. Namun Allah melakukan satu hal yang luar biasa. Tubuh Fir'aun diselamatkan, bukan untuk dimuliakan, tetapi untuk dijadikan tanda. Agar generasi setelahnya tahu, inilah orang yang mengaku Tuhan. Inilah akhir kesombongan. Inilah akibat membangkang kepada Allah. Ia melihat mukjizat terbesar. Ia menyaksikan tanda paling nyata, namun ia tidak pernah benar-benar tunduk. Maka kita pun sampai pada pelajaran paling sunyi, namun paling menentukan. Masalah manusia bukan kurang bukti. Masalah manusia adalah hati yang membangkang. Banyak orang mengenal Allah. Banyak orang tahu kebenaran. Namun tidak semua mau merendahkan diri untuk tunduk. Dan inilah muhasabah untuk kita semua. Jangan menunggu iman di detik terakhir. Jangan menunda taubat sampai napas tersisa. Jangan menjadi orang yang mengenal Allah dengan lisan, namun menolak tunduk dengan perbuatan. Karena iman yang diterima adalah iman yang datang sebelum air menutup jalan kembali. Jika kisah ini mengetuk hati Anda, jika ia membuat kita ingin lebih dekat kepada Allah, lebih rendah hati, dan lebih cepat taat, jangan lupa subscribe channel Manisnya Pahala agar kita bisa terus berjalan bersama dalam kisah-kisah yang menenangkan jiwa dan menguatkan iman. Semoga Allah melembutkan hati kita sebelum terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.